warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul, bertemu di majelis ini untuk melanjutkan kajian kitab tauhid yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas sampai bab yang ke-49 ya. Kita pada malam ini akan menuntaskan faidah penting dari bab sebelumnya yang belum tuntas ya. Masih ada beberapa pembahasan yang menurut kami penting untuk dituntaskan, yaitu faidah yang ada pada hadis tentang cerita 3 orang yang diuji oleh Allah Ta'ala itu ya. Al-Abros, Al-Aqra, dan Al-A'ma itu. Pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu, kami sudah sampaikan beberapa faidah. Kalau tidak keliru, diantaranya adalah bersyukur itu ya. Bayanu anna syukra kulli nikmatin bihasbiha. Penjelasan bahwasanya bersyukur atas setiap nikmat sesuai dengan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fasyukru nikmatil mal, syukur terhadap nikmat harta, an yubzila fi sabilillah, adalah mengeluarkannya untuk di jalan Allah. Sampai itu kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kita akan lanjut di antara faidah penting Bapak Ibu dari bab yang kita sudah bahas itu ya. Saya berharap Bapak Ibu masih ingat ya cerita tentang 3 orang yang diuji itu ya. Secara umum masih ingat ya Bapak Ibu ya. Ceritanya masih ingat? Seandainya disuruh cerita bisa ya. Retelling gitu ya. Cerita ulang. Insyaallah bisa lah. Nah, baik. Jadi dari cerita yang kita sudah bahas sesuai yang disampaikan oleh Nabi ya, berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim, adalah jawazut tamsil. Wa huwa an yatamassala al-insanu bihalin laisa huwa 'alaiha fil haqiqah. Hadis tersebut menjelaskan tentang bolehnya kita berpura-pura. Tamsil itu berpura-pura. Berpura-pura mengalami suatu keadaan padahal sesungguhnya tidak demikian ya, secara hakikat tidak demikian. Misalnya berpura-pura miskin gitu ya, berpenampilan miskin, padahal sebenarnya kaya. Itu boleh dalam syariat. Dalam syariat Islam dibolehkan. Karena malaikat berpura-pura jadi orang miskin, hakikatnya kan tidak. Nah, itu dari situ. Maka dari situ kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tamsil itu boleh. Nah, maka dalam bahasa Arab tamsil itu drama ya, membuat drama. Tamsil. Termasuk mumassil itu aktor. Dalam film kan pura-pura kan, pura-pura gagah, pura-pura miskin dan seterusnya. Nah, itu boleh. Selama memang ada manfaat di balik penampilan yang bukan sesungguhnya itu. Nah, itu maka dibolehkan idza kana fihi maslahah. Syaratnya ada kemaslahatan syarat. Jadi boleh Bapak Ibu ya kita berpura-pura yang sebenarnya tidak demikian gitu. Dalam keadaan tertentu kita pura-pura miskin, pura-pura kaya, pura-pura macam-macam ya.
Yang penting di balik kepura-puraan itu ada maslahat. Kemudian faedah yang ke-13, Bapak sekalian, annal ibtila qad yakunu aman wa zahiran. Ujian itu kadang-kadang terjadi secara umum. Secara umum dan nampak gitu ya, kelihatan. Dari mana kesimpulan faedah ini bisa diambil? Ujian Allah itu kadang-kadang bersifat umum. Tidak hanya khusus tapi umum. Itu diambil dari kalimat fa innama ubtulitum. Sesungguhnya kalian kan lebih dari satu. Ubtulitum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti umum. Tidak hanya sipulan toh, tapi sipulan dan Anda juga diuji oleh Allah taala. Dan ujiannya jelas nampak. Kelihatannya. Dari tadinya gundul, botak jadi berambut. Tadinya berkulit belang jadi bagus. Itu ujian. Itu kesimpulan yang ke-13 ya. Yang ke-14, fadilatu al-wara' wa zuhud. Keutamaan bersikap wara' dan zuhud. Wara' itu hati-hati bahasa gampangnya. Zuhud itu tidak dikendalikan oleh dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia, tapi tidak dikendalikan oleh dunia. Itu diambil dari sikap orang buta itu ya. Al-a'ma. Yang ketika didatangi oleh seseorang yang sesungguhnya itu adalah malaikat, maka dia bersikap zuhud. Ya. Zuhudnya di mana? Ya. Memberikan harta yang dia punya. Kalau emang ada orang butuh silakan ambil. Sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi kalau orang tamak ya, serakah, pasti dia tidak akan memberikannya. Ini hasil usaha saya. Saya beternak lama-lama kok kamu enak aja minta, misalnya. Itu berarti nggak zuhud dia. Dia takut kehilangan dunia. Ini tidak. Nah itu dari situ, maka di antara 3 orang itu yang paling utama adalah si a'ma yang buta karena dia punya sikap zuhud ya, sekaligus wara'. Lalu yang ke-15 Bapak Ibu, waris mewarisi itu sudah berlangsung sejak dahulu kala. Jadi bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW. Itu sudah berlangsung sejak zaman dulu. Kalau yang dikisahkan oleh Nabi ini cerita tentang Bani Israel. Dari mana diambil? Dari kata-kata si 2 orang itu. Nah, waris tu hadal mal kabiron an kabirin gitu. Ada waris tuh, aku mewarisi ini dari orang-orang tua terdahulu. Itu Bapak Ibu. Lalu kesimpulan lainnya, kesimpulan yang ke-16 Bapak Ibu, anna min sifatillahi azza wajal ar-ridha was-sukhtu wal iradah. Di antara sifat-sifat Allah azza wajalla itu, Allah punya sifat ridha. Allah punya sifat as-sukhtu, murka ya. Allah juga punya sifat iradah. Iradah itu berkeinginan. Nanti ada masyiah berkehendak. Tentu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana diambil? Dari kalimat terakhir itu. Faqad radiyallahu anka wa sahitu ala sahibaika. Sungguh Allah kata Nabi telah ridho kepadamu dan Allah murka kepada kedua sahabatmu itu. Itu berarti sifat Allah. Allah punya sifat ridho, Allah punya sifat as-sukhat, murka, marah. Itu, dari situ diambilnya. Lalu kemudian, Bapak Ibu dan sekalian, kesimpulan lain yang ke-17, anna as-suhbata tutlaku alal musyakilah fi syai'in minal asya. Wala yalzamu minhal muqaranah. Sesungguhnya persahabatan itu diambil atau sesuatu yang dianggap bersahabat itu tutlaku ala al-musyakil. Dimaknai berdasarkan adanya kesamaan fi syai'in dalam satu perkara ya. Minal asya, dari perkara-perkara yang ada, wala yalzamu minha al-muqaranah, dan tidak harus
muqaranah itu dekat gitu ya. Ada kan korin ya. Tidak harus dekat bersama-sama, tidak. Sementara kan kita punya konsep kalau yang namanya sahabat itu ya pasti orang dekat kan itu. Dilihat dari sisi kedekatan, ya kan? Oh iya dia sahabat saya karena saya dekat akrab sama dia. Nah berdasarkan hadis ini si Abros, Akro, si Akma itu tempatnya jauh-jauh, nggak satu kampung. Tapi mereka ada kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama diuji, ya kan? Dalam keadaan miskin, dalam keadaan diuji oleh Allah Ta'ala. Lalu kemudian mereka diberi nikmat. Kefakirannya dihilangkan, penyakitnya dihilangkan. Nah di situ kesamaan mereka. Nah sehingga tadi dikatakan, kata malaikat apa? Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Ada kata ala sahibaik. Atas dua sahabatmu itu. Itu tidak berarti menunjukkan antara si Akro, Abros dan Ama ini saling kenal, enggak. Tapi karena ada kesamaan, tadi ala musakilah fi syai'in minal asya' itu. Maka itu juga berdasarkan hadis ini itu dianggap bersahabat dalam arti itu ya, ada kesamaan. Nah, maka fasahib, makna sahib guna dalam hadis ini man yusbihu haluhu adalah orang yang mirip, serupa keadaannya. Dalam perkara apa tadi? Fi annallaha an'ama alaihi ba'dal bu'us. Bahwasanya Allah memberikan nikmat kepadanya setelah kesulitan. Disitulah kemiripannya. Maka disebut sahib. Jadi tidak harus dekat, akrab, tidak. Nah itu kesimpulan yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian Bapak Ibu yang ke-18, ikhtibarullah azza wa jalla bima an'ama alaihim bihi. Ujian Allah azza wa jalla itu bisa berupa dengan nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada, dalam konteks hadis ini kepada 3 orang itu. Itu ujian. Jadi ujian itu tidak selalu yang tidak enak. Bisa jadi ujian juga dalam bentuk nikmat. Maka ada orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu, dikasih nikmat banyak, diberi kemudahan, melimpah rezekinya, tapi ibadahnya tambah malas, tambah jauh dari Allah. Itu ujian. Jadi Bapak Ibu kalau ada di antara kita, kok rezeki gampang banget gitu. Apa? Hati-hati. Kita harus senantiasa mengevaluasi diri, ya Allah. Ini rezeki gampang gitu. Butuh apa ada gitu. Terus ibadahnya gimana? Salatnya tambah sergap gak jamaahnya? Baca Qur'annya gimana? Kalau baca Qur'an semakin jarang, zikir lupa, jamaah semakin malas, sementara rezeki terus melimpah, itu bahaya itu. Itu bisa jadi ujian dari Allah berupa nikmat. Nah, itulah yang disebut dengan istidraj, diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan datang satu masa seketika Allah akan dicabut nikmat. Seketika kita dan akhirnya kita bingung. Semoga kita tidak termasuk hamba-hamba yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu mari kita saling mengingatkan ya, dan kami juga tentu mengingatkan diri kami sendiri ketika nikmat itu terus mengalir dari Allah taala. Kita evaluasi terus ini ibadah kita bagaimana ya? Tambah kuat atau tambah malas. Kalau malas terus istighfar, banyak-banyak istighfar. Baik itu. Jadi ikhtibarullah azza wa jalla bima an'ama alaihim bihi. Kemudian Bapak Ibu, anna yang ke-19, anna at-tadhkira qad yakunu bil aqwali wal af'ali wal hayat. Nah, sesungguhnya peringatan itu kadang-kadang terjadi dengan al-aqwal, omongan. Awil af'al atau dengan perbuatan, awil hayat atau dengan keadaan.
Peringatan itu kadang-kadang tadi ada orang mengingatkan kita dengan omongan, perkataan. Kadang-kadang juga peringatan itu berupa perbuatan. Gitu. Atau kadang-kadang al-hayat. Hayat, keadaan tadi. Keadaan tadi ya, keadaan 3 orang itu ada berubah mereka. Nah, itu juga bisa jadi peringatan ya. Berubahnya keadaan kita dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Atau tadi bisa jadi ada orang mengingatkan kita dengan perkataannya atau dengan perbuatannya. Itu at-tazkir ya, peringatan. Kemudian yang ke-20, annahu yajuzu lil insani an yansiba li nafsihi syai'an lam yakun min ajli al-ikhtibar. Min ajli al-ikhtibar. Sesungguhnya boleh bagi seseorang menisbatkan dirinya kepada sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya bukan apa? Bukan hakikatnya. Jadi tadi diambil dari malaikat, dia menisbatkan dirinya kepada kefakiran. Padahal kan dia tidak fakir. Nah, itu boleh. Min ajli al-ikhtibar, dalam rangka hanya sekedar untuk menguji. Ada seseorang ingin menguji kecerdasan seorang anak misalnya. Ini anak cerdas enggak? Lalu dia pura-pura enggak tahu. Nah, gitu. Pura-pura tidak tahu. Lalu bertanya kepada si anak, "Nak, kalau ada orang begini, maka apa sikap yang harus saya lakukan?" Misalnya. Oh, ternyata anak itu mampu menjelaskan dengan baik. Oh, berarti dia pinter gitu ya. Sebenarnya kita tahu itu bisa. Kalau malaikat tadi menisbatkan dirinya kepada kefakiran, katanya Ibnu Sabil kehabisan bekal, padahal sesungguhnya enggak demikian. Gitu. Tapi tadi tujuannya adalah untuk menguji. Boleh itu dilakukan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, faedah yang ke-21 apa? Anna hadhil qissah kanat ma'rufah masyhurah. Sesungguhnya kisah ini sangat terkenal, sangat populer. Jadi banyak orang tahu cerita tentang apa yang terjadi dulu di zaman Bani Israil. Itu dia beberapa faedah yang dikemukakan dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid fi syarhi kitab Tauhid. Lalu kesimpulannya, Bapak sekalian, pelajaran atau apa namanya? Masail ya. Beberapa masalah penting yang ada dari bab yang ke-49 disebutkan di sini ada 4. Yang pertama, tafsir ayat dari surah apa yang kemarin? Dalil yang pertama surah Fussilat ayat 50 ya. Wala in azaknahu rahmatan minna min ba'di dharra'a fasyatu la yaqulunna hadzali. Jadi yang dimaksud wala in azaknahu di situ maksudnya domirnya ya'udu alal insan bi'tibari al-jins. Kembali kepada manusia ya, bukan hanya orang kafir. Tapi manusia secara umum. Itu tafsirnya. Walaupun mungkin dimaknai ketika kami rasakan kepada dia itu orang kafir, ada sebagian yang menafsirkan di situ kafir. Tapi saya Al-Utsaimin cenderung itu ya'udu alal insan, kembali kepada manusia. Jadi manusia itu ketika Allah berikan kepadanya rahmat, kekayaan, kesehatan, mimba didorro, setelah kesulitan, masathu yang menimpa dia dan seterusnya. Itu itu kembali kepada manusia. Artinya manusia itu pada umumnya seperti itu. Ketika diberikan kekayaan, diberikan kesehatan oleh Allah, setelah tadinya susah, setelah tadinya sakit, dia ngerasa bahwa itu adalah hasil usaha dia sendiri. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai demikian. Yang kedua, makna kalimat la yaqulanna hadzali masih dari surah Fussilat ayat 50 ya.
Yang kalimat terakhir kan la yaqulanna hadzali. Pasti dia akan berkata ini li. Li itu maksudnya apa? Lam lil istiqaq. Artinya ya, saya pantas mendapatkan kekayaan ini. Saya pantas mendapatkan kesehatan ini. Itu makna li di situ. Makna la yaqulanna hadzali. Li di situ lamnya lam istiqaq. Menunjukkan bahwa saya berhak. Itu penjelasan dari Syarif ini. Yang ketiga, makna ayat perkataan dari Fir'aun innama utituhu ala ilmin. Sesungguhnya aku diberi kekayaan ini karena ilmu yang aku miliki. Ini bentuk kesombongan Qarun, cerita tentang Qarun. Qarun itu memang adalah saudaranya Musa, saudara Musa. Putra pamannya waktu zaman Musa itu ada 3 tokoh besar, tetapi mereka ingkar, yaitu Fir'aun, Qarun, dan Haman, menterinya Fir'aun. Tapi di antara 3 itu yang paling hebat sebenarnya Qarun, karena dia hafal kitab Taurat. Setelah Nabi Musa dan Harun, yang hafal kitab Taurat, si Qarun. Makanya dia ngerasa punya ilmu. Innama utitu alaihi. Terakhir, sekalian, ma fi hadhil qisah al-ajibah min al-ibar wal al-azimah. Dalam kisah ini ada pelajaran yang ajibah, yang mengagumkan, al-azimah, dan pelajaran-pelajaran besar yang kita bisa ambil. Di antaranya tadi sudah diterangkan oleh Syaikhul Utsaimin, ada sekitar 21 pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis cerita 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu. Jadi saya kira ini alhamdulillah tuntas ya pembahasan bab yang ke-49. Kita sudah masuk waktu Isya, nanti setelah azan ke iqamah silakan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya kami persilakan. Jadi monggo Pak yang bertugas muadzin silakan. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki waktu Isya. Semoga waktu yang kita lewati bermanfaat dan menjadi penyebab yang mendahului imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zuhri ya. Satu, tadi ada seorang pejabat tadi Pak Lurah gitu ya. Sebelum jadi dia rajin sholat. Rajin sholat di sini maksudnya rajin kelihatan jamaah atau kalau jamaah pasti sholat waktu kan. Tapi setelah jadi nggak pernah kelihatan lagi di masjid gitu ya. Bahkan mungkin nggak tahu sholat pun sholat atau tidak di rumahnya kan gitu.
Itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kalau faktanya betul gitu ya, kita tahu persis, bahkan kita tanya orang-orang dekatnya, dia memang nggak sholat gitu, sudah nggak sholat. Kan berarti kesimpulannya sholatnya dia sebelum jadi dalam rangka apa? Pencitraan, pencitraan. Supaya dibilang wah ini orang baik, orang soleh, kita pilih saja dia kan gitu. Maka sholatnya dia kalau itu tujuannya dalam rangka untuk pencitraan, kan berarti ria ya, ingin dilihat oleh orang agar dia dikatakan baik. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Jadi orang yang ria itu berarti kan dia syirik ya. Tujuannya bukan untuk Allah Ta'ala, tapi untuk dilihat manusia. Maka orang yang syirik itu tidak ada pahala dari setiap amalnya. Lain asyrokta, kata Allah, la yahbitanna amaluka. Kalau kamu syirik, maka niscaya sia-sialah amalmu. Ini itu kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Kalau orang yang tadinya sebelum jadi pejabat rajin sholat, habis jadi kok nggak pernah sholat, nggak pernah kelihatan. Kemungkinan besarnya seperti itu. Yaitu Pak Zuhri. Walaupun hakikatnya wallahu alam ya. Bisa jadi mungkin dia sholat jamaahnya bukan di sini. Di masjid yang lain kan, namanya lurah kan keliling muter bisa jadi kan. Kita nggak tahu kan. Tapi kalau hakikatnya betul dia nggak sholat, kesimpulannya begitu. Tapi kita nggak bisa pastikan. Gitu. Karena bisa jadi, karena dia lurah yang semangat, ya, ketemu dengan warganya, sehingga tiap hari itu keliling. Gitu. Sholatnya pindah-pindah. Yang itu di luar pantauan kita kan. Itu yang kita tidak tahu. Semoga saja demikian ya. Semoga saja demikian. Yaitu Pak. Yang kedua, yang namanya sholat jamaah itu dipimpin oleh imam. Imam itu dijadikan imam kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Yang namanya diikuti berarti dia duluan kan gitu. Ya. Kita ngikutin orang, ya pasti dia duluan kan. Yang kita yang ngikutin pasti belakangan. Maka kalau ada orang sholat jamaah kok mendahului imam, itu jelas suatu kesalahan. Tidak sesuai sunnah. Tadi innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Lalu apa ancamannya? Ada. Kata Nabi, tidakkah salah seorang di antara kalian takut dirubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau dirubah bentuk badannya menjadi seperti keledai. Kenapa? Karena yarfa'u ra'sahu qablal imam. Dia angkat kepalanya dari ruku ya, sebelum imam. Itu berarti yusabikul imam, mendahului. Ancamannya dia akan kelak nanti dijadikan kepalanya seperti kepala keledai atau tubuhnya seperti keledai. Nanti akan kelihatan Pak Zuhri. Pas hari kiamat, kok dia kayak keledai? Berarti tukang waktu sholat tukang mendahului imam itu ya. Kalau sholat mendahului imam terus. Ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan Bu. Ngikut imam kadang-kadang tidak khusyuk. Sebabnya Bu? Ya. Oh, apakah ditanggung oleh imam itu Bu ya? Ya. Kalau jamaah gitu. Itu aja Bu? Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yang jelas sholat berjamaah itu afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Itu kata Nabi. Sholat berjamaah itu lebih utama ya 20 derajat daripada sholat sendirian, lebih utama. Nah,
keutamaan sholat, apa yang dimaksud 27 derajat lebih utama daripada sholat sendiri? Artinya pahalanya lebih banyak. Orang yang sholat berjamaah pahalanya lebih banyak daripada sholat sendiri. Nah itu nanti para ulama merinci. Kenapa? Karena banyak dalil menunjukkan itu. Satu ya, kalau orang sholat jamaah, dia pasti berangkat ke masjid kan gitu. Dan sholat jamaah terbaik di masjid. Ketika dia berangkat ke masjid, dia berdoa kan. Keluar rumah, berdoa, berangkat ke masjid, berdoa ketika masuk ke masjid. Tapi kalau dia enggak jamaah, kira-kira itu dilakukan atau tidak? Tidak. Keluar rumah enggak. Ya kan? Jalan ke masjid kan ada doanya. Allahumma ij'alni fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa min amami nuran, wa min khalfi nuran, Allahumma ij'alni nuran, wa azim li nuran. Itu enggak dibaca kalau kita sholat di rumah. Tapi kalau ke masjid, baca kita itu. Bagi siapa? Yang hafal. Kalau enggak hafal ya enggak baca juga. Nah, itu keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Setelah itu ada doanya lagi, tadi doanya. Ada yang hafal enggak? Ada yang hafal? Nah, hafalin supaya nambah. Masuk masjid ada doa. Nanti belum kita kalau ada kesempatan tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Belum berdoa, belum kita duduk nunggu, oh itu pahalanya berlipat-lipat. Itulah kenapa kemudian Nabi mengatakan salatul jamaah ya afdal min salatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Nah, soal apakah makmum kita nggak bisa khusyuk, lalu kehusuan kita ditanggung oleh imam? Tidak. Itu ditanggung oleh sendiri-sendiri. Tapi yang jelas kalau kita sholat jamaah pasti lebih utama. Kenapa? Karena kata Nabi, inna ahadakum la yansarifu min sholatihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidaklah dia selesai dari sholat, wala yuktabu lahu, dan tidaklah dicatat kebaikan untuk dia, illa kecuali usruha, wa tusu'uha, wa sumunuha, wa subu'uha, wa sudusuha, wa khumusuha, wa rubu'uha, wa sulusuha, wa nisfuha. Jadi ada orang, dia sholat, selesai sholat, tidak dicatat oleh Allah kebaikan dia, kecuali hanya ada yang dapat 1/10, ada yang dapat 1/9, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, ada yang setengah. Jadi masing-masing kita, Bu, yang sholat jamaah ini beda-beda gitu. Kalau gitu caranya, kalau teori yang Ibu tadi sampaikan kita terima, berarti kan sama semua kan? Nabi nggak mungkin mengatakan ada perbedaan. Nah, itu menunjukkan bahwa nanti pada akhirnya setiap kita akan dinilai oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kesungguhan masing-masing. Ada orang yang sholat jamaah dia bisa khusyuk, tentu nilainya lebih baik daripada yang tidak khusyuk. Itu, Bu. Maka tadi kata Nabi ada yang dapat 1/10, 1/9. Meskipun sholatnya di masjid yang sama, diimami oleh orang yang sama, bahkan tempatnya bersampingan gitu, belum tentu pahalanya sama. Karena yang satu waktu sholat mikir macam-macam, ya kan? Waduh, belum nyetrika ya, ini hujan terus pakaian belum kering kan gitu. Nah, sementara yang satu lagi udah beres semua urusan, sehingga dia fokus, kan lain tuh. Tapi kita nggak ngerti kan, yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas Nabi ngasih tahu, ada orang sholat tapi beda-beda hasilnya. Itu, Bu. Maka dari hadis ini kita bisa simpulkan soal kehusuannya itu sesuai dengan usaha masing-masing. Gitu. Tidak ditanggung oleh imam, tidak ditanggung oleh imam. Itu yang kami pahami. Jadi, tetapi yang jelas orang yang sholat jamaah pasti lebih utama daripada orang yang sholat sendirian. Itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ya, silakan, Bu. Ya, tapi ada ibu-ibu yang tahu gitu maksudnya. Ya, itu gimana? Sementara imam laki-laki nggak ada yang hafal, nggak ada yang tahu gitu ya. Makmumnya maksudnya, makmum.
Maaf, kamu yang laki-laki enggak ada yang hafal sehingga tidak bisa mengingatkan kekeliruan imam. Itu bagaimana? Betul Bu, tadi kalau wanita itu tidak boleh ya, melakukan al-fatah. Al-fatah itu memperbaiki, mengkoreksi bacaan imam. Karena apa? Ya, karena kata Nabi, kalau perempuan itu seandainya imam salah, cara mengingatkannya adalah at-tasbih, ya, bitasbih dengan tepuk tangan. Itu artinya suaranya tidak boleh terdengar. Ya. Sementara kalau laki-laki bitasbih dengan mengucapkan subhanallah. Maka ketika sholat jamaah, imamnya keliru bacaannya, salah bacaannya, lupa, sementara ada ibu-ibu yang hafal, itu bagaimana? Ya, maka terpaksa ibu diem. Gitu. Nah, kalau bacaan surah yang salah, bukan Al-Fatihah, itu masih ringan. Karena membaca surah hukumnya sunnah. Gitu. Tapi kalau membaca Al-Fatihah salah, itu berat karena dia rukun. Lah kok bapak-bapak nggak ada yang paham? Kalau ada yang salah berarti terlalu itu bapak-bapaknya. Keterlaluan itu bapak-bapak. Nggak ada. Nah itu Bu. Nah jadi apakah seorang ibu berdosa tidak melakukan fatah terhadap kekeliruan imam padahal si ibu itu hafal? Jawabannya tidak. Karena secara ketentuan syariat wanita itu kalau dia sholat jamaah tadi mengingatkan pun tidak boleh pakai suara, tapi pakai tepuk tangan. Walaupun ibu hafal ya sudah. Paling setelah selesai sholat, ibu bisa ingatkan lewat WhatsApp kalau sekarang ya. Pak, nun sewu loh, panjenengan tadi bacanya nggak pas, tadi ayatnya loncat dan seterusnya. Gitu paling begitu Bu kalau zaman sekarang. Tapi kalau pas sholatnya ya diem saja. Yaitu kecuali kalau ibu sholatnya bersama suami ibu sendiri, nggak ada yang lain, nah itu boleh. Atau ada ibu-ibu yang lain gitu ya. Sholat jamaah, ibu-ibu banyak, yang imami suami, seorang ibu yang si ibu itu hafal Quran gitu. Suaminya salah, baca kuliah ayyuhal kafirun bolak-balik terus gitu. Nggak selesai-selesai. Nah maka boleh istrinya mengingatkan. Gitu. Ya itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik cukup ya? Ya, alhamdulillah kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita memasuki bab yang ke-50, bab baru ya. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.